Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah komponen ya atau sebuah state di dalam sebuah React Native. Jadi di dalam React Native ini selain ada proofs dan juga ada state. Kalau misalkan teman-teman ngeluh, misalkan kok proofs gini doang sih? Maksudnya apa sih Nindi? Misalkan teman-teman bertanya seperti itu nggak ada masalah karena itu adalah hal wajar ya, minimal bagi saya. Biarpun teman-teman mendapatkannya sedikit, tapi teman-teman saya yakin teman-teman ini udah pasti paham ya. Jadi dari model proofs ini, jadi emang proofs itu hanya kegunaannya itu adalah seperti ini, tapi kalau di dalam studi kasus yang nyata itu pasti teman-teman mengalami proofs yang berbeda ya. Jadi bagi saya fundamental itu adalah nomor satu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah materi stat ya. Dalam stat ini sendiri itu apa, kita akan coba mempraktekannya di dalam React Native. Di sini untuk menggunakan state kita harus import terlebih dahulu. Di dalam sini kita kasih koma dan kita tulis use state seperti ini. Oke. Dan kita akan coba membuat sebuah text input ya. Di sini saya akan coba import lagi di dalam komponen React Native ada yang namanya text input. Jadi di sini dalam view ini kita kasih koma dan kita kasih dia text input. Oke, di dalam sini saya akan coba text inputnya ya, kita buat seperti ini dan kita kasih dia style ya. Jadi dalam style ini misalkan saya ngasih style height-nya itu adalah 40 ya, dalam 40 ini, dan saya ngasih border color-nya. Border color di sini saya kasih koma, di sini saya tulis border color ya. Untuk border color-nya itu sendiri biar kelihatan ini adalah gray, dan untuk border width-nya di sini kita kasih dia satu. Saya kasih dia satu, dan kalau udah dikasih seperti ini teman-teman bisa save. Dan di sini kita membuat sebuah text input ya, tetapi dia width-nya ini kecil banget. Dan kalau kita kasih width terlebih dahulu ya. Oke, saya coba kasih dia width. Ini stylenya ini seperti CSS. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini dia stylenya ini benar-benar seperti CSS. Ini 100 atau enggak ini adalah 300 ya, seperti ini ya, jadi kelihatan. Dan di sini ini kita akan coba kasih dia teks kosong. Oke, jadi di sini kita mempunyai sebuah inputan, dan hasil inputannya misalkan di sini di Androidnya, di sini saya ketik. Oke, di Android sini, oke, saya klik. Di sini saya inputin asal-asalan. Nah, hasil dari inputan dari sini dia akan masuk ke dalam state terlebih dahulu ya. Saya akan coba contohkan untuk cara untuk menggunakan sebuah state. Di sini misalkan saya buat sebuah variable, di sini dia berisi array, misalkan ini adalah set text ya, dan ini adalah jangan set text tapi ini adalah testing misalnya, dan di sini adalah set testing ya. Dan di sini kita kasih sama dengan, dan kita gunakan use state seperti ini ya. Jadi intinya hasil dari inputan yang saya input di Android, dia akan diolah di dalam variabel set testing ini, dan yang menampilkannya itu adalah testing. Oke, teman-teman bingung. Jadi gini, misalkan di sini di dalam teks ini ya, di dalam teks ini di sini saya akan kasih dia kurung kurawal dan kita taruhin variabel testing ya. Oke, dan di dalam teks input ini ya kita kasih event. Ini event dari JavaScript biasa ya. Di sini ada onChain text, di sini ada text, dan kita taruh dia set testing dia dalam variabel text. Oke, jadi si set testing ini hasil dari inputan yang ada di Android itu dia masuk ke dalam variabel set testing ya. Tetapi untuk ditampilkan ke dalam sebuah sini dia membutuhkan dua buah variabel ya. Yang pertama ini adalah set testing, dan untuk menampilkannya itu adalah testing ini ya. Kalau kita coba save terlebih dahulu, di sini saya coba inputin. Nah, di sini dia tampil di bawahnya. Oke, teman-teman perhatikan dia tampil. Jadi kesimpulannya, untuk menampilkan atau untuk mengelola input, dia dibutuhkan sebuah dua variabel array ya. Ini
disebutnya, kalau kita lihat hasil inputnya itu dimasukkan ke dalam array. Yang pertama ini ada set testing, dan untuk menampilkan itu dia berada di dalam variabel testing ini ya. Jadi untuk mengelola inputnya di dalam set testing, dan untuk menampilkan ini adalah testing. Ini masih hanya sekedar state biasa. Oke, teman-teman bisa bermain-main dengan state ini ya. Saya rasa teman-teman udah mulai paham dasar-dasar dari cara penggunaan si state ini. Oke, teman-teman harus eksplorasi lagi ya, lebih banyak dan lebih dalam untuk state ini. Tapi saya juga akan mengajarkan pelan-pelan ya. Saya akan nanti di sesi akhir video kita akan belajar cara membuat layout dan cara menggunakan state yang kompleks. Oke, sampai di sini dulu untuk fundamental state-nya. Salam sukses buat semuanya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.